Kalau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah Masjidul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita sama-sama dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini dalam rangka melaksanakan rutinitas mingguan majelis ilmu yang digagas oleh pengurus Masjid Nurul Jannah. Mudah-mudahan ini adalah menjadi bagian dari usaha kita untuk mentradisikan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama sahabat, dalam satu riwayat dikatakan, kana rajulun minna idza ta'allama asyara ayatin minal Qur'an lam yudawishunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beserta para sahabat Nabi belajar 10 ayat Al-Quran. Mereka tidak akan pindah ke ayat 11 sebelum betul-betul memahami 10 ayat itu dan mengamalkan 10 ayat itu. Mudah-mudahan kita adalah menjadi bagian dari umat-umat Nabi Muhammad SAW yang melanjutkan tradisi majelis ilmu. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari umatnya yang menjalankan sunnahnya dan menghidupkan sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penjaga Al-Quran, para pembela Islam yang juga hadir bersama-sama kita di masjid ini, rombongan yang dipimpin oleh sahabat saya, guru saya, yaitu Ustaz Yunus Isman. Nanti beliau akan banyak memberikan informasi terkait dengan aksi bela Islam 3 di Monas, Jakarta. Dan saya juga menjadi bagian dari kelompok Ustaz Yunus Isman. Saya sedikit saja menyampaikan penguatan dari apa yang dilakukan oleh ikhwan kita, para pembela Islam, para penjaga Al-Quran, yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Satu ayat dari surat As-Saff yang tadi dibacakan, yaitu ayat 8 surat ke-61, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ini ditafsirkan oleh Syekh bawa tafsirnya sebagai panduan kita. Sofwatul Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni menafsirkan dengan yuridul musyrikuna, orang-orang musyrik itu ingin memadamkan nur Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan dengan dinullah,
agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan mereka. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam sebuah tafsirnya, wa itfa'ul nur, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya apa? Membatalkan Islam dengan mulut-mulut mereka. Ini terjadi dalam Islam hari ini, penistaan agama oleh Ahok, dan ini sudah jauh yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, ingatkan kita bahwa orang-orang musyrik memiliki agenda besar untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ahok adalah musyrik, Ahok adalah kafir. Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu salasa. Sungguhlah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Kaum muslimin jamaah Muslimun Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu timmu nuri. Allah itu sumber dari agama-agama, dari agama-agama. Maksud di sini adalah sumber dari agama Islam, sumber dari agama Yahudi yang dahulu, sumber dari agama Nasrani yang dulu. Maka bagaimana mungkin ada upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala, sementara agama Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka para mufassir menjelaskan ini ibaratnya adalah meniup atau memadamkan cahaya matahari. Ini dijelaskan dalam banyak tafsir. Sesuatu tidak mungkin. Maka Islam itu agama yang Allah adalah mazhar, tempat munculnya Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan Islam itu ke seluruh ufuk, ke seluruh penjuru, untuk i'la'i alal adyan kama ja'a fil hadis. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebarkan agama itu ke seluruh ufuk, masyariquha wa magharibuha. Jadi jangan takut, tidak akan pernah padam cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah padam agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu menginginkan. Allah sudah jelaskan, tegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kami akan menjaga Al-Quran itu. Jadi hampir 7 juta, lebih 7 juta penjaga-penjaga Al-Quran, pembela-pembela Islam yang datang ke Monas untuk memperjuangkan kebenaran, li'ila'i kalimatillah, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi penting bagi kita bahwa upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala akan terus berlanjut, dan tentunya adalah menjadi bagian dan kewajiban serta tanggung jawab kita apapun organisasi kita. Saya sangat menyambut baik gagasan dari sahabat saya Ustaz Yuri Esman untuk melakukan dakwah bersama
dakwah bersama. Saya sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah pimpinan saya Muhammadiyah Riau, bersama-sama beliau, bersama-sama umat Islam yang jumlahnya 7 juta lebih bersatu di Monas. Tidak ada lagi kita mengkaji dari mana asal kita. Disinilah momen untuk bersatunya umat Islam, karena menjaga persatuan umat Islam itu lebih penting dan wajib hukumnya daripada kita membahas hal-hal yang barangkali menguras energi, menguras waktu kita dan memecah belah umat. Ini barangkali penguatan saja yang saya sampaikan, karena intinya, substansinya sesungguhnya adalah apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita Yuliasman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan masih banyak lagi sesungguhnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjadikan penguatan tekad kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita teruskan kepada tausiah berikutnya, yaitu Ustaz Yuliasman tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Afrizal Nur, salah seorang Ketua Tarjih Muhammadiyah Provinsi Riau, yang telah memberikan penguatan pada subuh hari ini. Belum diketahui oleh Bapak dan Ibu yang kami cintai bahwasanya pada subuh kali ini kita kehadiran tamu-tamu Allah dan tamu-tamu kita semua yang berasal dari organisasi Forum Komunikasi Ulama dan Cendekia Muslim dan tokoh adat Kabupaten Rokan-Hulu, atau biasa disingkat dengan FK Umat, yang dibentuk atau dirintis pembentukannya oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Yuliasman SAGI. Dan saudara-saudara kita yang memakai baju Betarik 212 ini adalah saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah, turun aksi pada tanggal 2 Desember yang lalu. Dan pada subuh kali ini kita juga dihadiri oleh salah seorang tokoh tarekat Naksabandi atau mursyid dari Tarekat Naksabandi Kabupaten Rokan-Hulu, yakni Al-Mukarram Haji Khalifah Bashir yang duduk di Yaman. Juga kami perkenalkan kepada Bapak dan Ibu, karena ada beberapa yang sempat kepada kami bertanya yang mana yang Imam Masjid Islamic Center Kabupaten Rokan-Hulu itu. Imam Masjid Islamic Center Kabupaten Rokan-Hulu itu bernama salah seorangnya Al-Ustaz Azhar Dharma, yang duduk pas di depan di sini. Mana bisa kiri kan? Nah, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nih banyak tanya, yang mana yang Imam Masjid Islamic Center itu kan? Jadi berhubung ini kami berkenalkan langsung. Terima kasih kepada Ustaz Azhar Dharma. Baik, kita masuk ke selanjutnya, yaitu kuliah subuh guru kita yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Yuliasman SAGI. Kepada Ustaz Yuli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda 'alaina ruhina wa 'afina fi kulli jasadina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa
wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Abdrizal Nur, di mana beliau ini guru saya, dosen saya di IAIN Susko atau di UIN Sultan Syarif Kasim, di mana beliau ini dosen pada mata kuliah tafsir yang tadi baru kita nikmati. Beliau menerangkan tafsir dari surat Shaf, di mana menggambarkan betapa berkeinginannya orang-orang kafir itu untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim, dengan mulut mereka. Hari ini kalau saya tidak salah, ini juga ada aksi di Monas 412. Katanya mau menghadirkan lebih kurang 500.000 orang atas nama apa namanya? Kita Indonesia. Menjaga kebinekaan. Kita Indonesia menjaga kebinekaan. Di sini hadir guru kita Al-Ustaz Dr. Rakib Jamari MA. Kira-kira kalau kita teliti ucapan ini, judulnya ini Pak Dokter, judulnya itu Kita Indonesia Menjaga Kebinekaan. Kalau hari kemarin 212 kita membawa yaitu sebuah moto atau sebuah jargon gelar sajadah zikir istighosa untuk negeri. Kalau hari ini mulut mereka mencoba, dengan mulut mereka mencoba memberikan rayuan, mengajak manusia agar apa? Agar manusia itu seolah-olah bagian dari mereka. Keinginan bersama mereka, kita Indonesia. Memangnya kita yang hadir kemarin tidak Indonesia? Kita yang hadir kemarin apa memang mau pecah belah? Tidak sama sekali. 7,4 juta yang hadir kemarin sama-sama ingin NKRI utuh, NKRI kuat, sama-sama ingin supremasi hukum tegak, sama-sama ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tapi dengan mulut mereka pasarkan melalui media televisi, mereka pasarkan melalui koran, majalah, mereka hasut, mereka fitnah, mereka mencoba berlindung di balik kata-kata mereka. Agar apa? Manusia yang banyak bisa pro dengan mereka, bisa bersama dengan mereka. Seolah-olah yang kemarin adalah memecah belah persatuan umat ini. Demi Allah sudah nyatakan seperti yang Pak Dokter sampaikan. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu benci, walau karihal munafiqun, walaupun orang munafik itu benci, Allah pasti menyempurnakannya.
Dan ini kemarin sudah disimpulkan oleh Al-Habib Dr. Muhammad Quraish Shihab. Habib Rizik Shihab, bukan Quraish Shihab. Dr. Muhammad Habib Al-Habib Rizik Shihab LCMA, Imam besar Front Pembela Islam, di mana beliau mengatakan apabila umat Islam ini makin dipojokkan, makin ditindas, makin dilawan, dan ini akan menjadi sebuah sumber kekuatan penggerak yang hadir di tengah-tengah umat Islam. Dan memang ternyata demikian. Coba kita telusuri. Ketika terjadi penistaan terhadap Al-Quran, umat Islam lapor, umat Islam mendatangi baris krim, umat Islam datang untuk apa? Mendesak pemerintah agar memproses yang namanya penista agama. 14 Oktober. Ternyata ini dianggap sesuatu yang kecil. Umat Islam naik lagi skalanya, muncul aksi 3 November, muncul aksi 4 November. Apa yang terjadi? Terjadilah penetapan tersangka. Didiam makin lambat juga, kurang prosesnya, dikuatkan, muncul aksi yang ketiga, 212. Ini kalau kita lihat ini bajunya 212. Bagi yang hobi membaca komiknya Wiro Sableng, ini pasti ingat nih Kapak Naga Gerinya, ya kan? Main tebas ke atas saja, ke bawah saja. Dan kita tidak membatasi aksi itu hanya aksi sampai 3 tidak ikut. Ada lagi aksi 4, aksi 5. Kalau diibaratkan dengan orang proses naik haji, kalau aksi kemarin ini wukuf di padang Arafah, maknanya zikir, sholat, ibadah. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nih? Apa? Melontar jumroh. Kapan itu? Kita lihat saja hasil dari proses yang dilaksanakan oleh pemerintah menjalankan hukum, undang-undang, konstitusi yang sudah jelas adanya. Apakah mereka mau menjalankan konstitusi atau mengkhianati konstitusi? Maka sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta akan negerinya, yang sayang dengan produk hukum undang-undang yang sudah ditetapkan, insya Allah kita akan lihat apakah masih perlu berlanjut dengan melontar jumroh. Ini tidak akan sama lihat. Saya mau tanya ini, khususnya yang memakai kostum 212, apabila datang informasi dari ulama kita agar kita sama-sama melontar jumroh, apa 212 siap ini? Siap. 212 siap? Takbir. Seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, punya tekad yang sama, bukan memecah belah negeri, tapi mengawal negeri agar para pemimpinnya, pemegang kebijakan negeri mau menjalankan amanah itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan kita doa semoga semuanya, Bapak, Ibu, kita semua yang hadir ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi front, menjadi garis terdepan, karena membela negara, mempertahankan negara, menegakkan hukum yang sesuai dengan hukum agama kita. Hakikatnya adalah jihad, hakikatnya adalah berjuang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu pesan kepada kita untuk selalu menjaga niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu juga
juga mungkin sudah menyaksikan melalui media televisi berbagai macam perasaan bercampur dalam dada kita, rasa haru muncul dalam jiwa kita ketika menyaksikan dari Sabang sampai Merauke jutaan umat Islam hadir ke Jakarta, meninggalkan anak, istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka. Hanya satu yang diinginkan, apa? Terwujudnya umat Islam yang bersatu, sehingga dengan kebersatuan umat Islam ini menjadi kekuatan bagi negeri ini untuk selalu menjalankan amanah sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita dengar khutbahnya Habib Rizik Syihab, imam dari Majelis Ulama Indonesia. Muazzinnya siapa Bapak? Siapa tukang azan hari Jumat? Yang di televisi lihat kan? Siapa muazzinnya? Enggak tahu karena kita juga sholat Jumat ya kan? Muazzinnya adalah Kapolres dari Jakarta, Kapolres A. Dia cuma azannya. Pak Jokowi hadir, Yusuf Kalla hadir, Wiranto hadir. Kehadiran mereka kita hanya doa, semua ini asbab hidayah buat mereka khususnya, menjadi sebab hidayah sehingga lembut hatinya, paham maksudnya. Dan yang lebih menangis lagi kita adalah ketika imam membawakan turun nazilah, subhanallah, di bawah guyuran air hujan. Bahkan kita semuanya sampai saat ini pakaian pun belum ada yang kering karena semuanya bawa tas dan tas itu disiram oleh hujan, sehingga keberkahan dari langit ini terus dibawa sampai pulang dalam kondisi basah semuanya. Ya, tapi tidak menyurutkan langkah kita, tidak menyurutkan semangat dan tekad kita, malah tambah khusyuk, zikir dikumandangkan. Subhanallah, menangis kita menyaksikan jutaan umat bersatu di sana. Kawan-kawan saya yang hadir ini, ada yang jumpa orang Papua, ada yang jumpa dari Makassar, ada yang jumpa dari Bali. Tidak menyangka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab surah Al-Maidah 51. Maka satu lagi yang diharapkan sebagai pengunci untuk pagi ini, pesan dari ulama kita, perjuangan tidak selesai hanya dengan Al-Maidah 51. Kalau hari ini Al-Maidah 51 yang Allah ingatkan kita, maka ke depan bukan Al-Maidah 51 untuk memenjarakan Ahok atau penista agama, tapi bagaimana Al-Maidah 51 diperjuangkan oleh umat Islam. Indonesia adalah mayoritas Muslim yang sudah sangat layak untuk ditetapkannya dan diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran di atas konstitusi negara, dan negara mesti berada di bawah perlindungan konstitusi ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah. Maka hari ini ke depan umat Islam berusaha sekuat tenaga. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman dalam hidup kita? Al-Quran bisa menjadi minhajul hayat. Al-Quran bisa menjadi way of life, bisa menjadi jalan dalam kehidupan kita, pedoman dalam hidup kita, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedang diperjuangkan, sedang diusahakan. Maka kepada kita semua, bapak dan ibu, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon kerjasamanya. Di mana saja kita berada, kita bertekad, kita bersama dengan para ulama dari seluruh penjuru tanah air ini mengusung misi yang sama, yakni Indonesia harus
menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kerennya NKRI bersyariah, Negara Kesatuan Republik Indonesia bersyariah. Bukan negara Islam, tapi negara yang melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Tentunya ini memerlukan perjuangan yang berat, pengorbanan yang banyak, kebersamaan, persatuan, sehingga dari Masjid Nurul Jannah ini subhanallah, kalau minggu kemarin dakwahnya super tablik super akbar. Ya, super akbar. Kalau hari ini tidak ada akbarnya, cuma kita dapat ilmu yang banyak dengan Pak Doktor kita. Dan dokter kita ini bukan jauh tinggalnya, ini diciptakan dia juga. Ini diciptakan dia beliau tinggal. Tepatnya di Gang Lipat ya. Gang Lipat. Ya, subhanallah, Gang Lipat. Di ini kita kaya sekali ini. Subhanallah, di Cipta Karya ini. Setiap subuhnya ada pengajian, dan hari ini kita bersama dengan Dr. Abrizal Nur. Dan mudah-mudahan ke depan beliau juga bisa membackup pengajian kita di sini, terutama tafsir, karena dari tafsir kita menjadi lebih mengenal, lebih memahami apa maunya Al-Quran, apa inginnya Al-Quran terhadap hidup dan kehidupan kita. Tidak banyak yang saya sampaikan dalam di pagi yang penuh berkah ini. Hanya kami tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata mewakili dari teman-teman 212, ya, di mana di hati teman-teman ini Masjid Nurul Jannah ini luar biasa. Sampai di Jakarta pun bicara demikian juga, karena berangkatnya kemarin dari Masjid Nurul Jannah, pulangnya destination-nya juga, singgahnya juga di Masjid Nurul Jannah. Apa yang menjadikan hati ini terketuk dengan Nurul Jannah, sambutannya yang luar biasa. Bahkan dari malam, Masya Allah, disambut dengan jamuan makan malam pukul 11 lebih kurang, doa bersama, dan semoga ke depan keterpaduan ini, kebersamaan ini tetap terjaga karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan berpecah belah. Apabila itu terjadi, umat akan menjadi kuat. Apabila umat menjadi kuat, musuh-musuh kita akan menjadi gentar, akan menjadi takut. Dan yang lebih spektakuler lagi, apa yang menjadi rencana kita akan mudah untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, jauhilah sumber-sumber perpecahan. Mari menyatu selalu dalam kebersamaan. Apalagi tadi kita dengar beliau ini, ustaz kita ini, guru kita ini, beliau adalah ketua Tarjih Muhammadiyah Provinsi Riau, di mana lembaga Tarjih adalah sebuah lembaga khusus di pimpinan pengurus Muhammadiyah yang khusus membahas masalah fatwa-fatwa, masalah hukum-hukum. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan hadirkan di sini dari MU, Nahdlatul Ulama, dan juga dari berbagai ormas yang ada yang nanti bisa memperkaya hazanah keilmuan kita, hazanah keimanan kita untuk menghadapi hidup kita, baik dalam hablum minallah, lebih lagi dalam hablum minannas. Karena hablum minannas ini jika rusak, ini akan merusak kepada hablum minallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadir tadi tuan guru kita, guru saya khususnya Haji Khalifah Bashir. Beliau ini guru thariqah. Tadi doanya Masya Allah, kita renungkan doa baik doa dia beliau, dengan doa beliau sangat-sangat untuk pertolongan umat ini. Allah ansur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tolonglah umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mendoakan tadi agar sempurna hidup kita,
dunia dan akhirat. Alhamdulillah hadir juga Ustaz Haji Azhar Dharma, sarjana ekonomi. Beliau adalah imam besar Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu. Ini rezeki buat kita di Nurul Jannah, Masya Allah, rezeki. Dan tentunya tidak adil, hati ini tidak akan pernah puas sebelum mengenalkan satu orang lagi yang begitu besar dalam hati saya, ayahanda kandung saya sendiri. Gak mungkin saya kenalkan orang lain sementara ayah saya tidak saya kenalkan, Bapak Haji Hasan Basri. Ini beliau, ini ayah kandung saya, dia ikut aksi juga, Bapak Ibu sekalian. Pemonas, kalau penyakit beliau biasanya aku itu pening, tapi alhamdulillah tidak ada peningnya, dan beliau di tengah guyuran hujan juga ikut berpartisipasi memberikan semangat untuk perjuangan Islam hari ini, besok, dan yang akan datang. Ini beliau yang akan kandung saya, bagian dari darah daging beliau saya. Saya pernah mendapatkan informasi dari seorang ustaz, dan ini kita bawa pulang. Tidak ada keberkahan buat kita, tidak ada keberkahan, tidak ada kemuliaan kalau kita memuliakan orang lain sementara orang tua kita tidak muliakan. Tidak ada kemuliaan buat kita. Maka ada seorang teman saya ustaz di hari raya, dia tidak akan salaman kepada orang lain sebelum dia dahului salaman kepada orang tuanya. Artinya apa? Dia mencoba menempatkan orang tuanya itu di atas yang lainnya. Apatah lagi jika kita kenal hadis Nabi dari Allah biridul walidain, suhullah bisuhil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Bencinya Allah, bencinya orang tua. Maka di akhir tausiah subuh ini bekal buat kita juga, penguat kita juga. Bangga jika kita bisa berbakti pada ayah dan ibu kita. Dan jika belum, mari sama-sama kita berbakti menjadi sebab untuk ridhonya Allah dan keberkahan dalam hidup kita. Bagaimana Ustaz? Kalau ayah ibu sudah meninggal dunia, perbanyak doa, istighfar, hubungi orang yang dekat, familiarnya dengan beliau, baik dari darah ke familiar ini juga bagian dari orang tua kita. Maka kita harus mendatanginya, menghormatinya, dan memuliakannya. Dan saya yakin Bapak Ibu telah melaksanakan ini semua. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini ada beberapa butir tadi. Pertama, menyadari sepenuhnya bahwa orang kafir tidak akan pernah berhenti untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah telah menetapkan cahaya itu akan tetap cerah. Dengan siapa? Melalui mujahid dan mujahid, dan alim dan alim, melalui dai dan daiyah, melalui umat Islam, Allah akan sempurnakan cahayanya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wassalatu wassalamu ala wa tawfiq wa hidayah li hadhihi al-jamaah wa li ahli hadhihi al-qaryah ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa ahlina wa qawmina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri unisa wa fil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Ya Allah, pagi hari kita berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati yang dapat merusak keimanan dan persaudaraan kami. Masukkan dalam hati kami, ya Allah, rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin selalu bersama-sama di dalam barisan ulama, barisan para nabi, para siddiqin, para syuhada,
orang-orang soleh untuk berada di manjimu yang mulia di dunia dan bersama dengan mereka di akhirat dalam surga dan ridho. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah banyak, maksiat kami banyak, hati kami banyak maksiat, perbuatan kami masih banyak melanggar apa yang menjadi aturan. Ya Allah, karuniakan dalam hati kami taubatan nasuha, keinginan untuk bertaubat. Berikan pada kami ya Allah kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan, sehingga kami selalu berada di jalan sampai akhir nafas, sampai akhir kehidupan kami ya Allah. Ampuni dosa yang ibu kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Karuniakan pada mereka kesehatan yang baik, jika mereka sakit sembuhkan ya Allah. Jika mereka dalam kesulitan mudahkan ya Allah. Jika mereka dalam kesedihan hibur ya Allah. Dan jika mereka telah wafat, Engkau jadikan kuburnya taman dari taman surga ya Allah ini. Rabbana abrik alaina sabra wa sabbitna wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, selesaikan masalah kami. Ya Allah, selesaikan masalah kami. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita akhiri. Ya Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.